Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Love of Thousand Years. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita diperlihatkan seorang dewa yang bernama Juyun sedang melihat sebuah lukisan 1000 tahun yang menceritakan seorang wanita pejuang berbaju merah. Ia memukul sebuah drum besar untuk memberikan semangat kepada pasukan kerajaannya agar segera bangkit dan melawan pasukan musuh. Pasukannya pun bangkit kembali. Sayangnya tetap saja kalah. Dewa Juyun yang melihat kisah dari lukisan 1000 tahun tersebut bertekad akan mengubah takdir dari wanita itu agar tidak mati. Wanita pejuang itu pun akhirnya dibunuh oleh pasukan musuh. Kembali ke masa sekarang. Apa yang barusan kita lihat merupakan sebuah masa depan dari takdir wanita tersebut. Dan ia saat ini merupakan seorang putri dari kerajaan Swallow yang bernama Yan Yan. Yan Yan diajari oleh guru sihirnya. Namun di setiap sesi pembelajaran, ia selalu bermalas-malasan. Pelayan setianya di sana yang seperti ia anggap sahabatnya sendiri bernama Aman. Di sana, Yan Yan disuruh mengubah kertas menjadi kelinci. Ia justru mengubahnya menjadi kodok. Selesai belajar, ia dihampiri putra mahkota yang merupakan kakak kandungnya dan memberikan ia sebuah lukisan. Saat dibuka, seketika tempat yang mereka pijaki berubah menjadi salju. Tumbuhan yang mati juga bermekaran. Melihat hal itu, Yan Yan bertanya dari mana kakaknya ini mendapatkan lukisan sihir tersebut. Sang kakak bercerita di kota terdapat seorang pangeran yang bernama Gong Ziki. Semua orang, terutama wanita, sangat menyukainya. Ternyata Gong Ziki adalah Dewa Juyun yang sedang menyamar dan turun ke bumi. Mendengarkan ceritanya, Yan Yan ingin sekali bertemu dengan pangeran tersebut. Tanpa ia sadar, wanita di dalam lukisan itu sebenarnya adalah Yan Yan itu sendiri. Saat berjalan, mereka dipanggil oleh sang bibi dan memperkenalkan anaknya yang baru saja tiba di kerajaan. Ia bernama Xuanzu. Terlihat jelas, Yan Yan dan Xuanzu seperti tidak akrab satu sama lain. Meskipun begitu, mereka merupakan sepupu. Saat keluar, Xuanzu menunjukkan sebuah sapu tangan pemberian dari pria yang ia sukai. Yan Yan mengenal sapu tangan tersebut dan ingin merebutnya. Tak lama kemudian, pria yang mereka bicarakan datang ke sana. Ia bernama Zichen, anak dari seorang jenderal kerajaan. Mereka berdua ini menyukainya dan saling berusaha merebut hati Zichen. Sayangnya di sana, Zichen lebih tertarik kepada Yan Yan. Sementara itu, sang raja saat ini mendapatkan kabar kalau kerajaan Tianyu, musuh mereka, sudah berhasil menaklukkan 3 kerajaan. Dan yang terakhir adalah kerajaan Swallow miliknya. Dan cepat atau lambat, peperangan pasti akan terjadi. Menurut informasi, kerajaan Tianyu menyembah iblis, makanya bisa menjadi jauh lebih kuat. Hal tersebut membuat sang raja saat ini menjadi sangat khawatir. Di tempat lain, Yan Yan menemui Zichen. Kedatangannya ke sana membuatnya sangat terkejut. Yan Yan berkata ia datang bersama sang raja atau ayahnya. Dan sang raja saat ini ingin menemui ayahnya Zichen untuk membahas kekuatan pasukan kerajaan. Sesaat ia meminta untuk dimainkan sebuah lagu menggunakan kecapi.
Diceritakan, Zichen lihai dalam bermain kecapi. Hal itulah yang membuat Yan Yan jatuh cinta kepadanya. Setelah itu, Yan Yan bersama sang raja meninggalkan rumah Zichen. Sang jenderal, ayahnya Zichen yang bernama Jenderal Zhu, memberikan hormat setelah sang raja pergi. Lalu, Jenderal Zhu menemui anaknya dan berkata kedatangan sang raja barusan memintanya untuk kembali menjadi jenderal. Saat ini, Jenderal Zhu telah pensiun dan ia menolak untuk kembali ke kerajaan menjadi jenderal. 所以， 过几天就是皇后，我正在病中，不方便去。 Sedangkan Yan Yan menemui Aman dan bercerita panjang lebar akan pertemuannya dengan Zichen. Ia berharap bisa menikah dengannya. Aman sangat setuju apabila ia bisa sampai menikah. Di setiap malam, Yan Yan yang tertidur selalu dihampiri oleh Dewa Juyun. Hal itu ia lakukan karena menyukainya. Yan Yan terbangun dan melihat kertas di tangannya. Ia pun keluar untuk mencari siapa orang yang telah menghampirinya di setiap malam. Singkatnya, acara hari ulang tahun Permaisuri hendak diselenggarakan. Di waktu bersamaan, Jenderal Zhu sedang berkomunikasi dengan putra mahkota dari kerajaan Tianyu dan memberikan peta kerajaan Swallow. Di sini, Jenderal Zhu telah berkhianat dan hendak membantu kerajaan Tianyu untuk menghancurkan kerajaan Swallow. Di tempat lain, 2 orang menteri pakaiannya dicuri, bahkan dibuat tidak bisa bergerak. Ternyata itu ulah dari Dewa Juyun bersama teman dewanya yang kini menyamar sebagai menteri kerajaan supaya bisa masuk ke dalam pesta ulang tahun Permaisuri. Kerajaan Tianyu yang dipimpin oleh putra mahkota, kita sebut saja namanya Bambang, kini bersiap menyerang kerajaan Swallow. Saat ini waktu yang tepat untuk menyerang, di saat kerajaan Swallow sedang lengah. Kembali ke pesta ulang tahun, Yan Yan turun ke tengah untuk menari dan memainkan kecapi sebagai ucapan hadiah kepada ibunya yang sedang berulang tahun. Setelah acara selesai, Juyun bersama teman dewanya yang bernama Mei San pergi meninggalkan tempat. Baru saja keluar, guru sihirnya Yan Yan menghampiri mereka berdua dan ia sudah tahu Juyun dan Mei San adalah seorang dewa yang berasal dari Gunung Dewa. Ia juga tahu Juyun menyukai Yan Yan dan ingin melindunginya. Guru sihir hanya meminta satu hal. Juyun tidak boleh ikut campur masalah takdir dan nasibnya Yan Yan. Sebab apabila ia ikut campur, maka akan merusak garis takdir milik Yan Yan, yang kedepannya juga akan merusak kestabilan dunia. Sebab setiap manusia sudah memiliki takdirnya masing-masing, mau itu hidup ataupun mati. Di malam hari, Bambang berhasil melumpuhkan satu persatu posko penjagaan kerajaan Swallow. Keesokan paginya, Jenderal Zhu meminta Zichen untuk pergi meninggalkan kerajaan tanpa alasan yang jelas. Zichen yang takut kepada ayahnya menuruti perintah. Kepergiannya pun dikawal oleh beberapa pasukan. Saat kereta kuda itu pergi, sesaat Zichen melihat Yan Yan dan seperti ingin pergi mengarah ke rumahnya. Di waktu bersamaan, Jenderal Zhu yang menyembah iblis memanggil pasukan iblis datang ke rumahnya. Dan saat ini ia bersiap untuk melakukan pengkhianatan kepada kerajaannya sendiri.
Sementara itu, Juyun terus mengawasi dan menjaga Yan Yan dari kejauhan. Dan terlihat Yan Yan mendatangi rumah Zichen. Ia pun ingin memanggil dan naik ke atas pagar rumah. Namun ia terkejut Jenderal Zhu yang keluar membawa banyak sekali pasukan. Alhasil keberadaannya pun ketahuan. Jenderal Zhu memerintahkan pasukannya untuk membunuh Yan Yan dan menghabisi seluruh warga kota kerajaan Swallow. Kita pun melihat pembantaian yang begitu keji. Tidak peduli wanita ataupun anak kecil, semuanya dibunuh secara tragis. Hingga di saat Yan Yan juga hendak dibunuh, dari kejauhan Juyun melihatnya. Apabila ia membantu menyelamatkannya, maka ia akan mengubah takdir seseorang, yang dimana hal itu sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang dewa sepertinya. Namun Juyun tidak peduli. Akhirnya ia memilih untuk menyelamatkannya. Menggunakan senjata kecapinya, pasukan di sana yang datang menyerang dengan mudah ia habisi. Sementara itu, sang raja kerajaan Swallow sangat terkejut setelah mengetahui pasukan kerajaan Tian Yu telah datang menyerang. Menteri di sana melapor kalau Jenderal Zhu telah berkhianat dan membunuh warga kota dan membantu kerajaan Tian Yu. Sontak sang raja sangat terkejut mendengarkannya. Sedangkan Zichen merasa ada yang aneh, sebab ayahnya mengirim pergi ia tanpa alasan yang jelas. Setelah ia mengancam pasukan di sana untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi, barulah ia sadar kalau ayahnya melakukan pengkhianatan. Ia pun berencana kembali ke kerajaan. Sedangkan Juyun dengan santainya menghabisi pasukan kerajaan musuh yang datang menyerang. Pintu gerbang akhirnya terbuka dan Jenderal Zhu memberikan hormat kepada Bambang. Saat tiba di dalam, Bambang berhadapan dengan putra mahkota kerajaan Swallow. Sayangnya, putra mahkota berakhir tewas dibunuh oleh Bambang. Sang raja dan permaisuri teriak histeris melihatnya. Sedangkan Yan Yan berhasil menemukan Aman yang masih selamat. Sesaat, salah satu pasukan musuh masih hidup dan menyerang. Aman mengorbankan dirinya untuk melindungi sang putri. Tak lama kemudian, Zichen datang membantu. Ia pun ingin mengajak Yan Yan pergi meninggalkan kerajaan Swallow. Namun di sini, Yan Yan sudah tahu. Jenderal Zhu, ayahnya Zichen adalah seorang pengkhianat yang menyebabkan seluruh orang-orang saat ini menjadi tewas, terutama ayah, ibu, dan kakaknya, begitu juga Aman. Alhasil ia pun melayangkan pedangnya sehingga membuat Zichen menjadi buta sebagai bentuk balas dendam. Guru penyihir datang ke sana dan membawanya pergi bersama Aman meninggalkan kerajaan. Dari atas ia melihat ke bawah, seluruh warga telah tewas. Ia juga melihat kedua orang tuanya di sana. Mulai dari sinilah ia sangat dendam kepada Bambang dan akan menghancurkan kerajaan Tian Yu yang telah menghabisi sanak keluarganya. Di malam harinya, pelarian mereka terhenti sebab pasukan musuh berhasil mengejar. Lagi dan lagi, Aman melindungi Yan Yan, yang pada akhirnya ia pun tewas di tempat. Singkat cerita, jasad Aman dikuburkan dengan layak. Sambil bersedih, Yan Yan bersumpah akan balas dendam atas apa yang telah terjadi kepada kerajaannya dan kedua orang tuanya. Begitu juga kepada Aman.
Ia pun lalu memohon kepada gurunya untuk mengajarinya ilmu sihir supaya ia bisa menjadi kuat. Sang guru berkata hal tersebut mustahil sebab kemampuan sang guru juga tidak begitu hebat. Namun masih ada satu cara untuknya agar bisa menjadi kuat dan bisa menjadi penyihir tingkat atas, yaitu menemukan sebuah alat ajaib yang disebut lampu spiritual. Lampu spiritual menyimpan kekuatan roh iblis yang sangat kuat. Apabila Yan Yan berhasil menyerapnya, maka ia tidak akan terkalahkan. Namun ada persyaratannya. Sebelum menyerap kekuatan roh iblis dari lampu spiritual, ia harus membuat perjanjian darah dengan lampu spiritual itu, yang secara tidak langsung, Yan Yan harus menjual jiwanya. Mendengarkan hal itu, Yan Yan tidak peduli. Selama bisa menjadi kuat, apapun akan ia lakukan untuk balas dendam. Sang guru menjawab, untuk melakukan semuanya ini, Yan Yan harus mengubah wajah dan identitasnya agar tidak dikenali, supaya pasukan dari kerajaan Tianyu tidak mengenalinya lagi. Singkatnya, seminggu kemudian, adegan berpindah di sebuah tempat yang isi penduduknya merupakan orang-orang yang akan bekerja sebagai pelayan di Gunung Dewa. Dan sesaat kita melihat, Yan Yan kini wajahnya berubah menjadi aman dan hidup di tempat tersebut. Tidak hanya itu, selama ia tinggal di sana, Yan Yan mengubah namanya menjadi Qin Chuan. Mulai dari sinilah kita sebut saja namanya Chuan. Lalu, Chuan berteman dengan seorang wanita, kita sebut saja namanya Mawar. Alasan Chuan berada di tempat itu supaya ia bisa menjadi pelayan di Gunung Dewa. Sebab sesuai informasi dari gurunya, lampu spiritual berada di Gunung Dewa. Setelahnya ia dipanggil oleh pemimpin pelayan di tempat itu. Karena sebentar lagi semua orang akan dikirim ke Gunung Dewa, Chuan dipinta untuk menjaga keponakannya. Pria di sana bernama Ermeng. Otaknya agak minus, kelakuannya seperti anak kecil, namun sifatnya sangat baik. Mau tidak mau, Chuan menerima permintaannya. Apabila menolak, ia tidak akan dikirim ke Gunung Dewa sebagai pelayan di sana. Keesokan paginya, beberapa orang yang terpilih akan dikirim ke Gunung Dewa sebagai pelayan. Tugas mereka adalah melayani para dewa dan murid-murid di sana. Dan mereka harus menjaga tingkah laku dan sebisa mungkin tidak melakukan kesalahan. Sebab Gunung Dewa dihuni oleh para dewa beserta para murid yang abadi, kasta tertinggi di dunia ini. Berbeda seperti manusia biasa seperti mereka. Lalu perjalanan pun dimulai. Setelah melewati lorong di dalam gunung tersebut selama 4 jam lebih, akhirnya mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Setelahnya, mereka melewati portal penghubung antara dunia manusia dengan Gunung Dewa. Setibanya di dalam aula, murid senior Gunung Dewa yang bernama King menyambut kedatangan para pelayan manusia ini dan membawa mereka ke tempat penginapan. Saat berjalan, semua murid sekaligus para pelayan baru di sana terpesona akan ketampanan Dewa Juyun. Di Gunung Dewa, Juyun merupakan murid tertua sekaligus calon pemimpin Gunung Dewa nantinya. Ia pun sadar Yan Yan juga berada di sana dan sudah mengubah penampilannya. Meskipun begitu, Juyun tetap mengetahui identitas aslinya. Saat di malam hari, Juyun menghampiri gurunya sekaligus pemimpin Gunung Dewa yang bernama Guru Chao. Juyun memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri dengan berlatih kekuatan sihir. Semakin ia terobsesi akan kekuatan, maka akan mengubahnya menjadi iblis. Sang guru lantas tertawa sebab murid kesayangannya ini telah menasehatinya. Lantas Guru Chao bertanya kenapa ia datang menemuinya. Juyun lalu meminta sang guru untuk memperkuat kembali segel di tubuhnya. Sebab apabila segel di tubuhnya pecah, kekuatan di tubuhnya tidak akan terkendali. Melihat hal itu, Guru Chao langsung memberikan energi spiritualnya untuk memperkuat segel di tubuh Juyun. Sementara di luar, Chuan berhasil menemukan sebuah goa dan sesuai petunjuk dari peta pemberian dari gurunya, di dalam goa itu tersimpan lampu spiritual.
Di sana ia bertekad mencurinya supaya mendapatkan kekuatan roh iblis agar ia bisa melakukan balas dendam. Sedangkan Juyun yang masih diberikan energi oleh gurunya, sesaat mereka menyadari terdapat seseorang yang berada di luar goa. Dengan segera, Juyun memeluk Cuan dari belakang dan menggodanya. Apabila ia masih berani masuk ke dalam goa tersebut, maka Juyun akan menidurinya. Seketika, Cuan ketakutan. Ia pun menusuk jarum beracun ke tubuh Juyun sehingga ia pingsan di tempat. Keesokan paginya, kemanapun Cuan berada, Juyun akan selalu berada di sekitarnya. Semua wanita yang tergila-gila kepada Juyun lantas mendekatinya. Namun tidak dengan Cuan yang sebisa mungkin untuk menjauhinya. Hingga di malam hari, Juyun yang sedang santai makan buah jeruk, seluruh murid beserta para pelayan terus saja mendekatinya, hanya untuk mengagumi ketampanannya. Cuan yang berada di sana dengan segera ia tarik untuk duduk di sebelahnya. Sebab Juyun sangat suka bau harum dari rambut milik Cuan. Karena hal itu, akhirnya setiap pagi Cuan akhirnya menggunakan parfum yang baunya tidak sedap yang ia gunakan ke rambutnya dengan tujuan supaya Juyun tidak mendekatinya lagi. Namun sayang hal itu sia-sia. Di saat ia kembali bertemu dengan Juyun di taman bunga, justru Juyun tidak peduli dengan bau di kepalanya dan malahan ia berniat menjadikannya sebagai pelayan pribadinya. Hal tersebut membuat Cuan semakin panik dan ketakutan. Singkat cerita, ia pergi ke hutan untuk mencari tanaman herbal. Tindakannya itu hanyalah pura-pura saja. Sebab ia berniat kembali ke goa tadi malam untuk mencuri lampu spiritual. Namun sesaat ia bertemu dengan wanita yang merupakan salah satu pelayan sepertinya. Anehnya di sini, Cuan seperti tidak pernah melihatnya. Secara kebetulan, terdapat cermin ajaib penjaga hutan tersebut yang tepat di hadapan mereka. Dan Cuan melihat dirinya sebagai Yan Yan. Dan wanita di sebelahnya itu merupakan roh iblis kuda laut. Alhasil, ia pun melempar wanita itu ke cermin ajaib sehingga menjadi retak. Tak lama kemudian, murid Gunung Dewa datang ke tempatnya dan melihat ia sedang menangis. Cuan sedang berakting menangis dan berbohong kalau ia telah bertemu dengan roh iblis kuda laut yang berniat menghancurkan cermin ajaib di sana sehingga menjadi retak. Mendengarkan ceritanya, para murid curiga roh iblis itu pasti mata-mata milik musuh Gunung Dewa yang ingin menyelinap masuk. Lalu Juyun datang ke sana dan meminta semua orang untuk bubar dan masalah ini ia yang akan selesaikan. Setelah semua orang bubar, Cuan juga hendak pergi namun segera dihentikan dan ditanyai bagaimana bisa cermin ajaib penjaga hutan tersebut menjadi retak. Cuan berkata roh iblis kuda laut yang melakukannya. Tentu saja Juyun tidak percaya dan curiga semuanya ini ulah darinya yang sengaja menghancurkan cermin itu supaya identitas aslinya tidak ketahuan. Sontak, Cuan sangat terkejut atas perkataannya dan pura-pura tidak memahami maksud perkataan Juyun. Sesaat, Juyun kembali berkata kalau Cuan adalah seorang pembohong. Lantas, Cuan mengarahkan pisau ke lehernya dan akan bunuh diri apabila ia terus menuduhnya berbohong. Sayangnya hal tersebut tidak berani ia lakukan sebab hanya menggertak saja. Juyun tidak memperdulikannya dan segera pergi dari tempat tersebut. Saat kembali, ia memasukkan pecahan cermin ajaib tadi ke dalam bak mandi dan seketika berubah menjadi manusia yang bernama Bai. Bai merupakan jelmaan dari cermin ajaib milik Juyun.
Sementara Cuan menjadi kesal karena usahanya selalu digagalkan oleh Juyun. Ia pun harus memikirkan sebuah rencana untuk bisa mendapatkan lampu spiritual. Tak lama kemudian, Mawar menghampirinya dan melihat ia seperti sedang kesal. Keesokan harinya, Juyun terus mengikutinya kemanapun ia pergi, yang membuat Cuan menjadi risih karena selalu diikuti. Juyun berkata ia curiga terhadapnya yang seperti merencanakan sesuatu hal. Maka dari itu ia akan selalu mengikutinya. Sesaat Cuan terjatuh dari tangga dan segera diselamatkan. Lalu Juyun tak sengaja menemukan sebuah cermin sihir milik Cuan. Alhasil Cuan semakin dicurigai yang membuat ia terus saja berbohong supaya identitasnya tidak ketahuan. Padahal tanpa ia sadar, Juyun sudah mengetahui kalau ia adalah Yan Yan. Singkat cerita, di malam hari, seluruh murid Gunung Dewa dikumpulkan. Guru Chow lalu bertanya apa yang terjadi di hutan Gunung Dewa. Juyun menjelaskan terdapat roh iblis yang berhasil dibunuh oleh cermin ajaib miliknya. Saat ini, roh iblis itu dicurigai sebagai mata-mata dari musuh mereka yang berusaha ingin menyelinap masuk ke dalam Gunung Dewa. Lantas sang guru berbisik kepadanya dan meminta Juyun untuk merahasiakan kejadian tersebut dari seluruh murid. Jangan sampai ada kepanikan yang terjadi. Lalu Guru Chow memberikan instruksi kepada muridnya kalau sebentar lagi mereka akan kedatangan tamu beserta pengunjung untuk menikmati Gunung Dewa. Besok hari, mereka akan mengadakan pesta untuk perjamuan besar-besaran agar semua tamu yang datang bisa menikmati keindahan Gunung Dewa. Keesokan harinya, para pengunjung akhirnya telah datang dan salah satu dari tamu itu adalah Zichen bersama Xuanzu. Sontak, Cuan sangat terkejut melihatnya. Karena hal itu ia pun kembali teringat tragedi pembantaian kerajaan Swallow miliknya. Terlihat Xuanzu selalu membantu Zichen yang saat ini tidak bisa melihat, bahkan membantunya untuk makan dan minum. Ternyata kedatangan mereka ke Gunung Dewa untuk meminta bantuan dalam menyembuhkan kedua matanya Zichen supaya bisa melihat kembali. Di malam hari, Xuanzu menemui Guru Chow dan memberikan sebuah lukisan yang sangat indah sebagai bentuk hadiah agar mau membantunya dalam menyembuhkan kedua matanya Zichen. Guru Chow menjadi sangat senang sebab lukisan itu sangatlah indah. Tanpa ia sadar, lukisan tersebut hasil karya muridnya sendiri, yaitu Juyun, saat masih berada di dunia manusia. Oleh karena itu, Guru Chow bersedia membantunya, namun dengan satu syarat. Ia harus menjadi muridnya di Gunung Dewa. Tanpa berpikir panjang, Xuanzu bersedia asalkan kedua mata Zichen bisa disembuhkan. Lalu, Guru Chow memberikan sebuah tanda di dahinya, supaya semua orang tahu kalau mulai sekarang ia adalah murid pribadi Guru Chow. Sementara di tempat lain, Cuan yang sedang membersihkan wajahnya di sungai tak sengaja bertemu dengan Zichen. Ia pun berusaha untuk tidak menegurnya. Namun, Zichen langsung kontak batin dan merasakan hawa keberadaan Yan Yan. Lantas ia bertanya apakah Cuan seorang pelayan atau bukan. Cuan mengiyakan pertanyaannya. Lalu, Zichen meminta ia mendekat, namun ditolak oleh Cuan. Di saat Zichen yang ingin mendekatinya, ia pun terjatuh dan kedua tangannya terluka. Oleh sebab itu, ia pun meminta Cuan untuk mengantarnya kembali ke penginapan. Di penginapan, Cuan membantunya untuk mengobati tangannya yang terluka. Di sini, Zichen berkata, ia merasa Cuan seperti teman lamanya.
mulai dari nada bicara dan tingkah lakunya. Ia pun lantas meminta izin untuk menyentuh wajah Cuan sebentar saja, agar ia bisa memastikan apakah ia teman dekatnya atau bukan. Di saat melakukan hal tersebut, tiba-tiba King, murid senior, bersama Xuan Zhu datang ke sana. Alhasil, King memarahi Cuan yang bersikap tidak sopan kepada tamu pengunjung. Zichen menjelaskan, ia yang mengundang Cuan datang ke penginapannya dalam membantunya mengobati kedua tangannya yang terluka. King tidak perlu memarahi Cuan sebab itu bukan kesalahannya. Lalu ia pun menyuruh Xuan Zhu untuk memberikan botol giok kepada Cuan sebagai kompensasi karena sudah mau menolongnya. Setelahnya, King pergi ke kamar Cuan dan hendak memasukkannya ke dalam penjara atas tuduhan pelayan yang bertingkah kurang ajar di hadapan tamu. Saat berada di penjara, Cuan merasa bersedih sebab misi utamanya datang ke Gunung Dewa mendapatkan lampu spiritual agar bisa balas dendam kepada kerajaan Tianyu. Namun saat ini ia berada di penjara yang membuatnya hampir frustasi. Tak lama kemudian, Ermeng datang ke sana untuk membantunya keluar dari penjara. Ternyata ia juga membawa Juyun bersamanya. Melihatnya di sana, Cuan memohon kepada Juyun untuk membantunya keluar dari penjara. Ia tidak bersalah dan saat ini telah difitnah. Apapun akan ia lakukan asalkan keluar dari tempat itu. Mendengarkan hal tersebut, Juyun menawarkan ia untuk menjadi pelayan pribadinya. Tanpa berpikir panjang, Cuan mengiyakan permintaannya. Lalu di saat hendak pergi dari sana, murid Gunung Dewa menghalangi Cuan untuk pergi. Juyun di sana tidak peduli apabila mereka berani menghalangi jalannya, maka jangan salahkan ia untuk bersikap keras. Alhasil, murid di sana langsung ketakutan dan membukakan jalan. Setelah berhasil keluar dari penjara, Cuan akan dibawa oleh Juyun ke kediamannya. Sesuai janjinya saat di penjara, setelah keluar akan menjadi pelayan pribadinya. Saat di malam hari, semua pelayan dihebohkan dengan kedatangan beberapa murid Gunung Dewa yang membawa sebuah tandu untuk menjemput Cuan yang akan dibawa ke kediaman Dewa Juyun. Mereka semua pun terkejut Cuan saat ini menjadi pelayan pribadi milik Dewa Juyun. Setelah sampai, ia pun dibawa masuk ke dalam kamar. Hal tersebut membuat Cuan merasa takut akan diperkaos olehnya. Namun di sini ia telah berburuk sangka. Juyun tentu saja tidak akan melakukan hal tersebut. Ia pun disuruh tidur di bawah, sementara Juyun tidur di atas. Setelah tertidur, Juyun melihatnya sedang bermimpi buruk. Ia pun lantas mencubit pipinya supaya terbangun, agar mimpi buruknya segera menghilang. Saat di pagi hari, Cuan bertemu dengan Bai. Sesekali, Bai merasakan sakit kepala dan berulang kali hal itu terjadi. Penderitaan Cuan baru saja dimulai. Ia pun disuruh mencuci seluruh pakaian yang bertumpuk di pinggir kolam. Terpaksa ia pun mencucinya. Setelah pulang, Juyun melihat pakaian miliknya hancur karena dicuci. Cuan ternyata sengaja melakukan itu supaya ia diusir dan tidak lagi menjadi pelayan pribadinya. Di sana, Bai menjadi marah dan ingin mengusirnya.
Namun Juyun melarang sebab ia sudah tahu akal licik dari Chuan. Maka sebab itu Juyun memaafkan semua kesalahannya. Namun ia tetap dihukum untuk mengambil air di sungai dan mengisi air tersebut ke dalam bak mandi milik Bai. Chuan segera pergi ke sungai untuk mengambil air dan bertemu dengan Mawar yang iri kepadanya sebab bisa menjadi pelayan pribadi milik Juyun. Di sini Mawar tidak tahu penderitaan yang diterima oleh Chuan selama berada di sana. Setelah itu ia pun kembali dan mengisi air ke dalam bak mandi. Sesaat ia merasa heran karena Bai tidak berada di sana. Dan yang ia lihat hanyalah sebuah cermin yang berada di dalam bak mandi tersebut. Lantas ia pun menunggu di luar. Hingga tak lama kemudian, Bai keluar dari sana. Ia pun terkejut sejak kapan berada di dalam, sebab sedari tadi ia tidak melihatnya. Bai mengaku kalau sejak awal ia sudah berada di dalam bak mandi. Dari sinilah Chuan mulai sadar cermin ajaib yang kemarin merupakan jelmaan dari Bai. Karena Bai jelmaan cermin ajaib yang sudah retak, maka dari itu kepalanya sering merasakan sakit. Setelah Bai sudah tertidur, ia pun berusaha untuk memukul kepalanya dengan tujuan supaya Bai lupa ingatan sebab ia takut identitasnya yang merupakan Yan Yan akan terbongkar karena Bai pernah melihatnya waktu itu. Namun sayang ia tidak tega melakukannya dan memilih tidak jadi melakukan hal tersebut. Singkatnya, Zichen bersama Xuanzu datang menemui Juyun. Kedatangannya saat ini ingin meminta Chuan untuk menjadi pelayan pribadi miliknya. Juyun tidak melarang dan memberikan semua keputusan kepada Chuan. Apakah mau menjadi pelayan pribadinya atau tidak? Siapa sangka Chuan menolak dan ia lebih memilih melayani Juyun. Mendengarkan hal tersebut, Zichen tidak memaksa dan segera pergi dari sana. 真没想到今日啊，当着外人的面儿。 Keesokan paginya, Chuan yang sedang berada di taman bunga dihampiri oleh Mei San. Ia yang tahu Chuan adalah pelayan pribadi milik Juyun, lantas menyuruhnya untuk memanaskan arak 1000 tahun miliknya. Chuan segera pergi untuk memanaskannya. Namun sesaat ia bertemu dengan Ermeng yang membawa guci berisikan kotoran. Lantas ia pun memiliki sebuah ide. Setelah itu, Mei San dengan nikmatnya meminum arak tersebut. Menggunakan guci itu, tanpa ia sadar, guci tersebut bekas kotoran. Hingga pada akhirnya ia pun tertidur akibat mabuk berat. Dan di sana, Juyun tidak meminumnya, sebab ia sudah tahu guci yang dipakaikan untuk arak itu merupakan bekas kotoran. Di malam hari, Juyun menghampiri Chuan dan berkata ia bebas memilih. Apakah mau menjadi pelayannya atau menjadi pelayan pribadinya Zichen. Sebab ia tidak mau Chuan terbebani saat melayaninya. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung pergi. Perkataannya membuat Chuan merasa bingung kenapa mengatakan hal tersebut. Lantas ia pun mengemasi baju-bajunya bukan untuk pergi, melainkan merapikannya saja. Bai yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka justru mengira Chuan hendak pergi. Lantas ia pun membantunya mengemasi barang tersebut dan meminta ia untuk segera pergi dari sana. Chuan lalu pergi ke pinggir kolam dan mengingat kejadian yang menimpa kerajaan dan keluarganya yang disebabkan oleh pengkhianatan ayahnya Zichen. Ia pun saat ini merasa ragu apakah harus menjadi pelayan Zichen atau tidak. Karena bagaimanapun juga ia akan melayani anak dari seorang pengkhianat. Lalu pagi-pagi buta, ia pergi secara diam-diam untuk kembali ke goa tersebut agar bisa mendapatkan lampu spiritual.
Sedangkan Juyun yang melihat Cuan tidak berada di kamar lantas bertanya kepada Bai. Di sana Bai menjawab kalau Cuan telah pergi. Di sini Juyun berpikir Cuan pergi ke kediamannya Zichen. Kembali ke Cuan, ia pun berhasil masuk ke dalam goa, namun di saat hendak membuka gerbang di sana, patung penjaga tiba-tiba langsung aktif karena merasakan kehadiran seseorang. Cuan terpaksa bertarung melawannya. Secara kebetulan, hal tersebut disadari oleh Juyun karena terdapat sebuah tanda kalau seseorang mencoba menyelinap masuk ke dalam goa terlarang. Cuan yang tidak memiliki kemampuan hebat akhirnya kalah bertarung. Ia pun diikat dan diseret. Beruntungnya, Juyun datang tepat waktu dan menonaktifkan patung penjaga tersebut. Melihatnya di sana, Juyun hendak membawanya pergi. Namun sesaat terdengar Guru Chow hendak datang ke sana. Takut keberadaan Cuan sampai ketahuan, ia memilih masuk ke dalam goa terlarang dan bersembunyi di dalam kantung wewangian. Guru Chow ternyata memiliki hubungan dengan King. Sesaat, King melihat sebuah botol yang biasa digunakan oleh Cuan berada di sana. Ia pun segera mengambilnya. Lalu mereka pun masuk ke dalam untuk mengambil beberapa barang sihir, yang dimana Guru Chow menghadiahkan kepada King. Setelah itu mereka pun pergi keluar. Sedangkan Cuan yang terluka sesaat mengigau dan menyebut nama kedua orang tuanya sambil meminta maaf kalau ia belum berhasil mendapatkan lampu spiritual untuk menjadi kuat agar bisa membalaskan dendam mereka. Mendengarkan hal tersebut, Juyun akhirnya sadar kedatangannya saat ini hanya untuk mencuri lampu spiritual. Singkatnya, Cuan dibawa kembali untuk diobati. Ia pun meminta Bai untuk menjaga pintu agar tidak ada siapapun yang masuk. Secara kebetulan, Zichen bersama Xuan Zhu datang ke sana untuk menemui Juyun. Bai berusaha melarangnya masuk, namun Zichen tetap memaksa. 他出去了，你待会儿再来。那我就在原地等他。说了不便了，方便了自然。既然说了在这儿等他，是也好，不是也罢。 Juyun lalu keluar dan menyuruh Bai membawa mereka masuk ke dalam. Saat berada di dalam, ia mendapati Cuan sedang terluka. Lantas ia bertanya siapa yang membuatnya menjadi seperti itu. Juyun lalu mengaku kalau itu ulah darinya, karena Cuan tidak mendengarkan perintahnya. Seketika, Zichen menjadi marah bagaimana mungkin seorang dewa dengan tega memukul seorang pelayan. 我们走。这个地方，二位， Setelah mereka pergi, Bai menunjukkan kepada Juyun kalau Cuan pergi ke hutan terlarang dan wajahnya seketika berubah. Tidak hanya itu, Cuan merupakan pelaku yang membuat Bai di saat menjelma menjadi cermin ajaib menjadi retak. Ia curiga Cuan adalah seorang mata-mata dari musuh mereka. Juyun yang sudah tahu kebenarannya lantas menjawab kalau Cuan bukanlah mata-mata dan ia bisa memastikan hal tersebut. Setelah Cuan terbangun, ia pun merasa heran kenapa bisa kembali. Juyun berkata kalau tadi malam ia hendak memetik tanaman herbal namun terjatuh ke jurang. Beruntungnya Juyun berhasil menyelamatkannya. Tentu saja Cuan sudah tahu kalau ia sedang berbohong dan jelas-jelas tadi malam ia pergi ke goa terlarang. Lantas ia bertanya kenapa Juyun berbohong seperti itu. Juyun tetap saja berkata apabila ada seseorang yang bertanya kemana saja ia semalaman, jawab saja Cuan pergi ke hutan mencari tanaman herbal dan terjatuh ke jurang. Sesaat Cuan bertanya kenapa ia melakukan semuanya ini. Juyun menjawab karena ia adalah pelayan yang disayanginya.
你是我最爱的小侍女啊。 Setelah itu, ia dipinta untuk beristirahat. Dan untuk pertama kalinya, Cuan mengucapkan terima kasih. Ia pun sedikit merasa senang. 哎，告诉 Di waktu bersamaan, Guru Chow setiap harinya terus menyerap kekuatan roh iblis yang berada di dalam lampu spiritual tersebut. Setelah kembali, ia dihampiri oleh Juyun. Hanya dengan sekali lihat, Juyun telah tahu kalau gurunya ini sehabis menyerap roh iblis di lampu spiritual. Lagi-lagi ia mencoba memperingati gurunya untuk tidak berlebihan, sebab akan bisa merubahnya menjadi jahat. Sang guru menjawab, ia hanya menyerap sedikit saja untuk membantunya melatih ilmu sihir dan tenaga dalam. Setelah itu, Guru Chow menunjukkan sebuah tanaman yang tiba-tiba berada di gunung dewa mereka, yang dimana tanaman tersebut tidak pernah ditanam di tempat mereka. Takutnya terdapat mata-mata yang berada di gunung dewa dan menanam tumbuhan tersebut. Sebab musuh mereka saat ini seseorang yang bernama Raja Naga Sungai Putih. Dari arah luar, Xuan Zhu menguping pembicaraan mereka. Lalu ia pun masuk ke dalam untuk memberikan arak kepada sang guru. Lalu saat kembali, Juyun melihat Zichen datang menemuinya sambil membawa pedang. Ternyata ia ingin menantang Juyun bertarung. Siapapun yang menang, maka bisa membawa cuan. Juyun lantas tertawa, mau bagaimanapun juga kekuatan mereka selisih sangat jauh. Namun Zichen percaya diri bisa melawannya. Tak lama kemudian, Cuan datang ke sana untuk menghentikan pertarungan mereka dan berkata kepada Zichen penyebab ia bisa terluka dikarenakan terjatuh dari jurang saat mencari tanaman herbal. Juyun justru yang menyelamatkannya waktu itu. Mendengarkan penjelasan darinya, Zichen lalu pergi dari sana. Singkat cerita, Juyun membawanya ke sebuah tempat sambil bertanya kenapa ingin mencuri lampu spiritual. Seketika, Cuan terkejut karena rencananya telah terbongkar. Ia pun berusaha berbohong dan tidak pernah berniat mencurinya. Terlebih lagi, ia tidak tahu barang apa yang dimaksud. Juyun berkata ia sudah tahu Cuan adalah Yan Yan, putri dari kerajaan Swallow, dan berniat mencuri lampu spiritual untuk menyerap energi roh iblis, supaya membuatnya menjadi kuat agar bisa membalaskan dendam kematian orang tuanya. Karena rahasianya telah terbongkar, Cuan berkata jujur dan membenarkan perkataannya. Ia akan tetap berusaha mencurinya apapun yang terjadi. Karena itulah misi utamanya, datang ke Gunung Dewa. Keesokan harinya, terpaksa Cuan pergi ke kediaman Zichen dan menjadi pelayannya. Sebab apabila ia masih berada di kediaman Juyun, maka pergerakannya akan selalu diawasi dan bisa gagal mendapatkan lampu spiritual. Zichen yang menyadari kedatangannya menjadi sangat senang. Sementara itu, Juyun dihampiri oleh Guru Chow yang berkata sebentar lagi ia akan mengundurkan diri dari jabatannya dan akan menyerahkan posisi pemimpin Gunung Dewa kepada Juyun, sebab ia merasa umurnya sudah semakin tua. Sesaat, King hendak masuk ke dalam untuk menemui Juyun, namun tidak jadi karena melihat Guru Chow berada di sana. Sesaat, Juyun melihat terdapat sesuatu barang yang dibawa olehnya. Setelah King pergi, Juyun segera menyusulnya. Dan ia sudah tahu King
ingin menunjukkan botol kecil milik Cuan kepadanya yang terjatuh saat di goa terlarang kemarin. Sementara itu, Xuanzu secara diam-diam memasuki kamar Cuan dan ingin meletakkan sesuatu hal, namun aksinya telah ketahuan. Dari sinilah Cuan berkata kalau ia adalah Yan Yan yang sedang menyamar dan memiliki sebuah tujuan datang ke Gunung Dewa. Sontak, Xuanzu sangat terkejut mendengarkannya dan tidak menyangka ia ternyata masih hidup. Cuan lalu berkata ia sudah tahu Xuanzu adalah mata-mata dari Raja Naga Sungai Putih dan saat ini berencana meletakkan tanaman tersebut di dalam kamarnya supaya Cuan dituduh sebagai mata-mata. Di sana, Xuanzu tidak bisa mengelak lagi karena identitasnya sudah ketahuan. Satu hal yang dipinta oleh Cuan yaitu jangan mengganggunya mencuri lampu spiritual sebab menggunakan barang tersebut ia bisa membalaskan dendam kematian orang tuanya sekaligus kerajaan Swallow. Mendengarkan hal tersebut, Xuanzu akhirnya sadar seharusnya ia membantu Cuan untuk mencuri lampu spiritual supaya bisa membalaskan dendam kehancuran kerajaan Swallow mereka, bukannya bekerja untuk Raja Naga Sungai Putih. Lantas ia pun menemui Guru Chow dan menuduh King adalah mata-mata milik Raja Naga Sungai Putih. Hal itu pun dibuktikan dengan penemuan sebuah tanaman yang dicurigai milik Raja Naga Sungai Putih di dalam kamar King. Guru Chow tentu saja tidak langsung percaya terhadap ucapannya dan menjadi marah karena main asal tuduh saja. Lalu beberapa murid diperintahkan untuk menggeledah isi kamar milik King. Setelah digeledah secara paksa, mereka pun menemukan sebuah kotak yang berisikan tanaman tersebut. Melihat itu semua, Guru Chow menjadi murka. Ternyata memang benar King adalah pengkhianat yang menjadi mata-mata untuk Raja Naga Sungai Putih. Jelas di sini King tidak tahu apa-apa dan mengaku telah difitnah. Namun sang guru segera menghukumnya hingga King tewas di tempat. Lalu Guru Chow membantu Xuanzu berdiri sambil meminta maaf karena tidak percaya terhadap ucapannya barusan. Sesaat sebelum Xuanzu pergi, ia pun lantas tersenyum. Singkat cerita, kedua mata Zichen telah disembuhkan. Kini ia akhirnya bisa melihat lagi. Siapa sangka, Zichen langsung mencari Xuanzu dan memegang tangannya sambil mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga dan merawatnya selama ini. Sesaat, Cuan merasa aneh kenapa dirinya diabaikan begitu saja. Bahkan Zichen tidak mengenalnya sama sekali. Padahal sebelumnya, Zichen bersikeras menjadikan dirinya sebagai pelayan pribadinya. Saat keluar, Xuanzu menjelaskan kepadanya kalau di saat Guru Chow hendak menyembuhkan kedua mata Zichen, ia sudah meminta satu permohonan, yaitu menghilangkan ingatan milik Zichen tentang Yan Yan ataupun Cuan. Mendengarkan hal tersebut, Cuan sedikit kesal kepadanya, sebab Xuanzu tidak perlu melakukan itu. Mau bagaimanapun juga, Cuan sudah tidak menyukai Zichen. Ia tidak perlu repot-repot menghapus ingatan seseorang seperti itu. Xuanzu menjawab, Cuan atau Yan Yan ini mungkin memang sudah tidak menyukai Zichen lagi. Namun ia yakin Zichen pasti belum bisa melupakan Yan Yan. Hal itulah yang tidak ia inginkan. Singkatnya semua murid dikumpulkan. Di sana Guru Chow berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada Xuanzu karena berhasil mengungkap siapa mata-mata yang berada di Gunung Dewa. Setelah itu, Juyun menemui Cuan yang masih tidur-tiduran di kamarnya. Saat ini, ia ingin membawanya kembali. Cuan menjawab, kemarin ia mengusirnya, namun kenapa sekarang menariknya kembali? Juyun mengatakan hal itu ia lakukan sebab Cuan adalah pelayan kesayangannya. Di malam hari, di saat mereka telah sampai di rumah Juyun, sesaat Cuan bertanya kenapa King dibunuh. Sebab ia tahu
mata-mata yang sebenarnya adalah Xuanzu, bukannya King. 有什我问你话呢。 Namun di sana, Juyun tidak mau menjawab apa-apa dan segera membawanya masuk karena di luar sedang turun hujan. Sementara itu, Xuanzu menguping pembicaraan para pelayan yang mengatakan Raja Naga Sungai Putih esok hari akan datang ke Gunung Dewa mereka. Sesaat ia teringat di saat ia disuruh menjadi mata-mata milik Raja Naga Sungai Putih, yang dimana Xuanzu dipinta untuk mencari keberadaan lampu spiritual. Apabila gagal menemukan keberadaannya, maka ibunya akan dibunuh. Singkatnya, esok hari pun tiba. Raja Naga Sungai Putih yang kita sebut saja namanya Lukman kini telah tiba di Gunung Dewa bersama murid-muridnya. Kedatangannya saat ini hanya untuk berkunjung saja. Ia pun lalu menyombongkan kipas tulang sihir miliknya yang dikenal sangat langka. Ia pun menggunakan kipas tersebut dan membuat satu aula menjadi musim dingin. Tidak ingin kalah, Guru Chow juga menyombongkan lukisan 1000 tahun miliknya. Sesaat, Chuan yang melihat itu langsung teringat kalau ia pernah memiliki lukisan tersebut pemberian dari Pangeran Qi yang selalu datang menemuinya di saat tengah malam saat ia sedang tertidur. Tanpa Chuan sadar, orang tersebut adalah Juyun. Lalu, Lukman masuk ke dalam lukisan itu untuk memastikan apakah asli atau palsu. Guru Chow memberikan kode kepada Juyun untuk masuk juga. Lantas, Juyun berhadapan dengan Lukman. Dan tiba-tiba, Lukman ingin menghancurkan kecapi di sana dan menguji kemampuan Juyun. Mereka berdua pun adu kekuatan. Dan setelahnya, kecapi itu senarnya menjadi rusak. Setelah keluar, Juyun sedikit terkena luka dalam dan ia pun izin untuk kembali ke kamarnya. Guru Chow lalu memerintahkan muridnya untuk menyimpan kembali lukisan tersebut. Sambil ditemani oleh Chuan, ternyata Juyun tidak kembali ke kamar dan tiba-tiba Chuan ditolak hingga masuk ke dalam lukisan tersebut. Di sana ia melihat gitar kecapi, yang dimana kecapi itu pernah ia gunakan untuk menari sebagai hadiah ulang tahun kepada ibunya. Juyun lantas berkata yang melukisnya adalah dirinya. Dan wanita yang berada di dalam lukisan itu adalah Yan Yan atau Chuan. Lantas, Chuan berterima kasih dan akhirnya ia tahu Pangeran Qi yang selalu mendatanginya di setiap malam adalah Juyun. Singkatnya, Xuanzu secara diam-diam pergi keluar dari Gunung Dewa yang diikuti oleh Chuan dari belakang. Ternyata ia pergi ke gunung terlarang untuk mengambil lampu spiritual di sana. Sesaat, Xuanzu mengatakan kalau ia sudah tahu Chuan mengikutinya sedari tadi dan ia memintanya untuk keluar. Saat ini, ia memang berniat membawanya ke sana supaya Chuan bisa segera mengambil lampu spiritual tersebut sebelum Lukman, Raja Naga Sungai Putih yang mencurinya. Tak lama kemudian, King bersama Juyun juga datang ke sana dan mereka pun terkejut melihat King ternyata masih hidup. Saat ini, kebenaran sudah terungkap, mata-mata dari Raja Naga Sungai Putih adalah Xuanzu. Alhasil ia pun ditangkap. Dan setelah itu,
King dipinta oleh Juyun untuk membawa Chuan pergi keluar dari sana. 走吧。 Lalu setelah kembali ke aula, terlihat Juyun juga membawa Xuanzu ke sana. Guru Chow lantas menantang Luqman bertarung sebab ia ingin melihat siapa di antara mereka yang terkuat saat ini. Di luar, anak buah Luqman datang menyerang untuk mencuri lampu spiritual. Melihat hal tersebut, Juyun segera kembali dan menghabisi pasukan musuh tersebut. Sedangkan Chuan sejak awal dipinta oleh Xuanzu untuk membawa Zichen meninggalkan Gunung Dewa. Zichen lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Chuan menjawab ia akan menjelaskannya setelah mereka meninggalkan Gunung Dewa. Kembali ke Guru Chow, ia pun sudah tahu akal busuk Luqman yang sengaja datang ke Gunung Dewa miliknya dengan tujuan mencuri lampu spiritual dan menggunakan Xuanzu sebagai mata-mata. Terlihat Xuanzu di sana lalu berubah menjadi King. Dan yang kita lihat sedari tadi adalah King yang sedang menyamar. Melihat hal tersebut, Luqman menjadi panik karena misi utamanya sudah ketahuan. Sementara itu, Chuan menggunakan kertas sihir miliknya untuk menciptakan sebuah singa putih yang akan membawa Zichen meninggalkan Gunung Dewa. Terlihat Luqman kalah bertarung melawan Guru Chow. Namun secara mengejutkan ia memakan sebuah pil yang mengubah dirinya menjadi seekor naga putih raksasa. Semua murid berhamburan lari ketakutan, sedangkan Guru Chow berusaha untuk melawannya. Namun sayang ia kalah dan akhirnya tewas terbunuh. Hal tersebut pun dapat dirasakan oleh Juyun. Sementara Zichen secara perlahan ingatannya mengenai Yan Yan sudah mulai kembali. Ia pun sadar kertas sihir yang digunakan oleh Chuan untuk membuat singa putih saat ini merupakan sihir yang berasal dari kerajaan Swallow yang hanya bisa digunakan oleh Yan Yan. Karena hal tersebut, Zichen curiga Chuan adalah Yan Yan. Lalu, Juyun berhadapan dengan Luqman. Ia pun berhasil menusuknya sehingga Luqman berubah bentuk menjadi manusia kembali. Sementara Chuan melihat para murid saat ini meninggalkan Gunung Dewa dan sesaat mendengarkan percakapan mereka kalau Guru Chow telah tewas terbunuh, sedangkan Juyun masih belum diketahui keberadaannya. Di sini ia curiga Juyun masih hidup dan berencana kembali ke Gunung Dewa. Kembali ke Juyun, pertarungan sengit pun terjadi dan sesekali ia terlempar karena kalah kekuatan saat melawan Luqman. Tak lama kemudian, Chuan datang ke sana untuk membantunya melawan Luqman. Dari sinilah Juyun teringat saat melihat Chuan yang di masa depan ia akan tewas terbunuh. Tidak ingin itu terjadi di saat Luqman menyerang Chuan, ia pun segera melindunginya yang membuat ia pun terluka parah. Seketika ia pun menjadi marah, kekuatan iblisnya langsung keluar dan tidak terkendali. Bahkan Luqman dibunuh hanya dengan satu kali serangan.
Setelah itu, Juyun juga ikut terluka. Ia pun menghilang dan masuk ke dalam lukisan di sana. Singkatnya, Chuan yang telah terbangun mencari keberadaan Juyun yang telah menghilang. Ia pun teringat saat inilah kesempatan yang bagus untuk mengambil lampu spiritual. Dengan segera ia pergi ke goa terlarang dan mengambilnya. Goa di sana pun hendak runtuh. Beruntungnya, Ermeng datang membantu, yang dimana puing-puing dari goa tersebut hampir saja menimpanya. Setelahnya, sebelum pergi, Chuan menyelamatkan Xuanzu yang masih di dalam penjara, agar mereka bisa pergi bersama-sama. Saat di malam hari, murid Gunung Dewa mengungsi di desa bawah gunung. Chuan juga membawa Xuanzu dan meminta Bibi Zhou untuk mengobati lukanya. Sesaat, Zichen juga berada di sana dan sedang menatap ke arahnya. Lalu, Chuan mendapatkan informasi dari Bibi Zhou kalau Juyun telah tewas terbunuh saat berhadapan dengan Lukman. Mendengarkan hal tersebut, ia pun menjadi sangat terkejut dan seketika menjadi lemah. Lantas ia keluar dan menangisi kematian Juyun. Zichen berusaha menenangkannya sambil berkata kalau ia sudah tahu Chuan adalah Yan Yan. Karena identitasnya telah terbongkar, Chuan membenarkan perkataannya. Namun sekarang mereka tidak bisa bersama-sama lagi dan ia pun meminta Zichen untuk tidak usah mendekatinya. Lalu ia pun pergi dari sana. Perkataan Chuan membuat Zichen patah hati. Keesokan harinya, Chuan pergi meninggalkan desa tersebut dan berniat kembali ke kerajaan Swallow yang sudah dikuasai oleh kerajaan Tianyu. Siapa sangka secara tiba-tiba Ermeng membuatnya tidak bisa bergerak ataupun berbicara dan mengambil lampu spiritual tersebut. Selama ini ia hanya pura-pura bodoh dan idiot saja. Sedangkan Bibi Zhou bukanlah bibinya, melainkan seorang menteri dari kerajaan Tianyu yang sengaja ia utus untuk menipu Chuan. Sebelum pergi, Ermeng meminta maaf, ia tidak bermaksud jahat kepadanya. Namun lampu spiritual sangat berbahaya apabila Chuan yang memilikinya. 6 jam ke depan, segel di tubuhnya akan lepas secara otomatis. Tak lama kemudian, Bai datang menghampirinya yang ternyata ia masih hidup. Lantas ia segera melepaskan segel di tubuh Chuan sambil berkata kalau Juyun masih hidup dan berada di sebuah tempat untuk memulihkan lukanya sebab ia bisa merasakan detak jantung milik Juyun. 一点点吧。行了，跟我去个地方，走。 哦，好。 Lalu, Chuan mengajaknya pergi untuk menyusul Ermeng yang telah mengambil lampu spiritual. Sayangnya mereka gagal menemukan keberadaannya dan kehilangan jejak. Sesaat ia teringat Bibi Zhou merupakan pelayan dari kerajaan Tianyu milik Ermeng. Ia pun berniat mencarinya. Dengan begitu, Bibi Zhou bisa membawa mereka bertemu dengan Ermeng. Sementara itu, Ermeng telah kembali ke kerajaan Tianyu, yang ternyata ia adalah anak kedua dari sang raja. Lalu kakak pertamanya, yaitu Bambang, datang menemuinya. Lalu ia pun pura-pura lemah dan bodoh saat bertemu dengan Bambang. Di sini, Bambang hanya berpesan kepada adiknya ini untuk tidak usah mengurusi masalah kerajaan. Cukup diam dan bermain saja. Segala urusan kerajaan Tianyu akan ia yang urus. Ermeng yang mendengarkannya tentu saja mengikuti perintah dari sang kakak. 年前你主动请封西南，近水楼台先。今
接触。弟弟当然知道，皇兄最疼我了。你就待1天啊！我一定来。